Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami datang ke tempat ini bukan kebetulan, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh mengasihi kami. Kami boleh diberikan langkah hati yang mau untuk datang menjenguk orang tua kami di tempat ini, opa oma yang dikasih oleh Tuhan, kakek dan nenek kami yang tercinta. Oleh karena mereka butuh kasih Tuhan, kami rindu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini kembali meneguhkan iman kami dan menjadi ucapan syukur bersama-sama untuk tempat yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi di Panti Jompo Trulab di tempat ini, yang sudah bertahun-tahun mereka berdoa di tempat ini supaya Tuhan memberikan satu tempat yang indah buat mereka. Saudara, saya rindu saudara membantu saya di dalam doa. Mari kita doakan tempat ini supaya dikuduskan oleh Tuhan, menjadi tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu saudara engkau mendukung saya di dalam doa. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk tempat Panti Jompo Trulab ini, dari bagian depan sampai ruang tempat tidur opa oma, bahkan juga di tempat manapun mereka berada. Tumpang tangan saudara di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan dilepaskan, dibebaskan dari tempat ini. Dan biarlah tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh oma opa di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ditabur, kami semua memperoleh berkat yang dari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti, memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, saya percaya luar biasa ya. Walaupun hujan, tetapi saya percaya ini hujan berkat saudara. Tuhan memberikan hujan supaya kita tidak terlalu panas dan sejuk, hawa yang sangat indah. Begitu Pak RT ya. Dan Pak RW, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami bersyukur boleh diterima di tempat ini untuk opa oma yang dikasih. Ketika satu daerah itu menerima orang tua ada mau tempat tinggal di situ, saya yakin daerah itu diberkati. Karena tidak banyak orang yang mau ditempati oleh opa oma ini. Tetapi ketika Tuhan memberikan satu tempat, firman Tuhan katakan hormati ayah dan ibumu. Dan pada saat kita memberi tempat untuk orang tua kita, saudara, saya percaya daerah itu dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang melandasi ucapan syukur kita pada hari ini. Mazmur 149. Ini satu bagian firman Tuhan yang menjadi berkat buat saya, khususnya di dalam ucapan syukur untuk tempat yang baru. Dan juga Tuhan sediakan setelah oma opa ini berdoa sekian tahun ya, dan akhirnya Tuhan karuniakan satu tempat yang indah. Mazmur 149 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagi saudara yang membaca Alkitab, bawa HP masing-masing, boleh mengikutinya bersama dengan saya. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan serta oma opa yang dikasih oleh Tuhan. Sudah 3 bulan kami tidak bisa melayani opa oma ini. Kami mengikuti program pemerintah bahwa harus lockdown dan juga kami harus PSBB di rumah. Dan kami tidak melayani opa oma sama sekali. Kami tidak bisa bertemu dengan mereka. Tetapi hari ini, waduh, saya
sangat rindu sekali ketemu dengan Opa Oma ya, yang sudah dilayani. Dan hari ini rindu kami terobati ya, bertemu dengan mereka. Tetapi sekaligus ucapan syukur. Saya sedikit menceritakan bagaimana keadaan awal panti ini. Saya mengikuti sekali. Awal panti Jompo True Love ini berada di dekat pelayanan kami di Permata Bandara. Itu sangat jauh dari sini ya. Itu di Nongsa, di sana. Dan Opa Oma ini hanya menempati satu rumah yang kecil. Untuk Opa Oma itu ada di sana. Beberapa Opa Oma masih ada sampai hari ini. Tetapi beberapa sudah dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga. Dan indah sekali saudara, Opa Oma itu tetap setia ikut dengan Bu Intan. Ya, pada waktu itu Bu Intan harus jual bunga ya. Ini bunganya luar biasa. Bunga jual supaya Opa Oma ini bisa makan. Wah, Opa Oma ini. Pada waktu itu Bu Intan sambut hal itu. Dan akhirnya pindah ke Cikitsu. Kami bikin ibadah khusus untuk Opa Oma. Jadi wah luar biasa saudara Opa Oma ini. Oh kalau menari itu hebat sekali ya. Ibu Oma Eni ya. Wah itu kalau sudah menyanyi memuji Tuhan. Wah kalah kita yang muda-muda saudara. Dia memuji Tuhan betul-betul. Meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka saudara. Dan di situ tempat belum menjadi tempat mereka berdoa saudara. Begitu sulitnya untuk Opa Oma, kan tempat itu sempit. Mengalami kesulitan mereka. Apalagi mereka harus turun. Kadang-kadang mereka harus makan. Waduh itu tantangan yang berat buat mereka. Tetapi saudara luar biasa Tuhan memberikan untuk kasih setia Tuhan. Kita belajar bagaimana kemenangan orang Israel menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau saudara lihat dari ayat yang kedua dikatakan, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah mereka dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Kenapa saudara mereka mengucap syukur? Apa yang menjadi alasan sehingga dikatakan bahwa ada satu kemenangan? Tuhan memberi kemenangan kepada Israel. Pada waktu itu mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir. Menjadi satu kesulitan buat mereka. Mereka harus menjadi budak di tanah Mesir itu. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi oleh Musa mereka dibawa keluar saudara dari tanah perbudakan di Mesir itu. Sehingga ini merupakan satu nyanyian kemenangan saudara. Budak itu berbeda dengan pembantu rumah tangga saudara. Budak itu haknya dicabut. Dia tidak punya hak terhadap dirinya sendiri. Jadi dirinya dikuasai oleh tuannya. Apa yang menjadi perintah oleh tuannya dia harus ikut. Bahkan dalam kehidupannya apapun yang dilakukan oleh tuannya dia harus mengikutinya. Nah saudara-saudara, Tuhan memberi kemenangan kepada Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Dan saya mengucap syukur bagaimana kesulitan dalam kehidupan Oma-Opa di tempat ini. Ibadah di Cikitsu pada waktu itu sangat sulit saudara untuk Opa Oma di tempat ini. Karena kadang-kadang kami harus malam untuk ibadah dan tantangan tidak mudah untuk Opa Oma. Tetapi saudara, Opa Oma ini sangat mengasihi Tuhan. Dan yang terjadi saudara, di tengah-tengah tantangan ini Tuhan membebaskan Opa Oma ini untuk mencari Tuhan. Saya ingat sekali moto daripada Ibu Intan untuk membawa Opa Oma ini seperti begini ya. Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan, dia tetapi Opa Oma ini dipelihara oleh Tuhan sehingga tanpa sadar dia sudah sampai di surga sudah. Ini yang terjadi beberapa Opa Oma yang meninggal. Waduh, mereka meninggal bukan dalam kesakitan sudah, tapi meninggal dalam satu sukacita. Dia sampai di surga. Sampai anak-anaknya heran. Wih, papaku, mamaku bersukacita. Betapa indahnya saudara.
Tuhan memberi kemenangan atas hidup dan penderitaan dalam dunia. Ini yang pertama, saudara. Kemenangan bebas dari perbudakan. Tetapi opa-oma ini bebas dari perbudakan dosa yang menguasai mereka. Amin. Dosa yang menguasai manusia. Maka kita boleh bebas. Karena Tuhan Yesus membebaskan dosa kita. Ia datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan dosa kita. Yang kedua, saudara, Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa ini supaya bangsa Israel yang menjadi budak itu menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa yang lain. Bapak Ibu, tidak bisa ya bangsa Israel itu duduk bersama-sama dengan bangsa Mesir atau bangsa Yunani atau bangsa yang hebat pada waktu itu, Romawi pada waktu itu. Bangsa Israel menjadi budak dan tidak ada harganya di situ. Tetapi saudara, Allah mengangkat mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Dan mereka dihargai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan ya, opa-oma di tempat ini dihargai. Amin. Dihargai, saudara. Wah, saya lihat rekan-rekan kita. Saya kemarin datang ke sini, saya ketemu dengan Bang Jack di sini ya. Kak Lilis yang setia melayani Tuhan. Itu ada opa yang sakit ya. Dia lari kiri kanan. Saya tidak perlu sebut namanya ya, opa itu ya. Lari kiri kanan. Wah, Bang Jack ini luar biasa ya. Sampai dia mau, mohon maaf, dia mau buka itunya ya, buka celananya begitu. Tapi karena saat mengasihi, dia menghargai oma ini. Opa langsung diangkat celana, diperbaiki, saudara. Langsung ditali. Opa tak boleh seperti itu, walaupun dia tidak tahu. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang tua ini? Saudara-saudara, mungkin kita hanya melayani beberapa tahun untuk mereka. Tidak lama kita melayani opa-oma ini. Tetapi apakah kita memberi penghargaan khusus kepada orang tua kita? Kita punya, masing-masing punya orang tua. Apakah kita menghargai orang tua kita? Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah menghargai bangsa yang diperbudak, diangkat oleh Tuhan. Dan Allah mau mengangkat opa-oma ini berharga di mata Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Sehingga saya mengucap syukur, berterima kasih untuk para donatur yang memberikan berkatnya. Dia melihat opa-oma ini dikasih oleh Tuhan. Saya mau berikan. Saya pun kaget ya. Saya tadi ke atas tidak bisa toilet di bawah. Saya ke atas. Saya kagum sekali. Luar biasa. Tuhan berkati panti ini. Ya Bu Intan ya. Tuhan berkati panti ini. Dan saya lihat di atas toilet ada banyak, saudara. Jadi kalau saudara perlu di sini, saudara bisa ke atas ada toilet, saudara. Waduh, luar biasa. Tuhan memakai kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Opa-oma. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu pelajaran penting buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Allah memberikan kepada mereka tanah tempat tinggal. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dikatakan nyanyian kemenangan. Sampai di tanah kemenangan buat mereka. Dituntun oleh Musa. Dilanjutkan oleh Yosua. Masuklah ke tanah kemenangan. Saudara-saudara, saya kagum sekali ya. Kalau dari sisi pelayanan True Love, tidak mungkin kita dapat tempat ini. Tidak mungkin. Mau kumpulkan uang berapa tahun untuk kita bisa dapat tempat ini? Tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan katakan, panti True Love, Tuhan akan perintahkan bahwa bangsa ini, oma-oma ini dibawa ke tempat supaya opa-oma itu
bisa tinggal untuk memuliakan Tuhan. Saya tadi waktu kemarin datang itu jam 10 pagi. Wah, itu indah sekali ya. Opa Oma itu di sini itu bisa senam dia. Luar biasa. Bisa senam. Saya tanya, Opa Oma enak di sini? Wah, enak sekali. Udara bagus sekali katanya. Udara. Jadi mereka bisa kena cahaya matahari. Jadi COVID-19 itu nggak sampai kepada Opa Oma ini. Luar biasa, mereka dapat sinar matahari yang cukup. Luar biasa. Tuhan memelihara dan memberikan tempat yang indah, dan tempat yang terlebih indah, tempat kita di surga. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, bagaimana caranya kita terus hidup di dalam kemenangan ini. Jangan kita lupa ya, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat ayat 3, ayat 5, dan ayat 6. Dikatakan di sana, biarlah mereka memuji Tuhan, biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah pujian, pengagungan kepada Allah ada dalam kerongkongan mereka. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Biarlah tempat ini menjadi tempat pujian bagi Tuhan. Saudara, pakailah tempat ini untuk pujian bagi Tuhan. Ketika tempat itu dipersembahkan kepada Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan memberkatinya. Ya. Saya baru kemarin kunjungi seorang pendeta, ya. Dia mengasihi Tuhan, saudara. Ibu Oma pendeta ini, beliau sakit. Dia melayani di satu wilayah di sini. Dia melayani di antara pelaut. Tapi Oma ini luar biasa, saudara. Saya selalu dipertemukan dengan orang tua. Saya pun bingung. Aduh, ketemu orang tua. Tuhan kasih saya ketemu orang tua. Dan ini orang tua ibu pendeta. Ibu pendeta yang sudah melayani para pelaut dia. Dia sakit. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu saya datang ke rumahnya. Aduh, kasihan rumah Oma ini. Dia pelihara ayam banyak. Ayam, kandang ayam. Di samping rumahnya ayam. Dan setiap pagi anaknya yang nomor 1 itu mengasihi Tuhan. Dia doakan ayamnya satu-satu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati ayam ini. Ayam ini dikasih perjamuan kudus. Luar biasa. Saya kasih perjamuan kudus. Jadi waktu musim ayam telo-telo begini nih, ayam ini kuat. Saya pun bingung. Waduh, berkati. Dan Oma ini terus setia melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa rahasianya? Oma itu suka memuji Tuhan. Jadi di tempat tidurnya itu dia memuji Tuhan terus, saudara. Waktu sakit, muji Tuhan dia, muji Tuhan. Ada kekuatan baru dalam hidupnya. Maka saya rindu Opa Oma di tempat ini, jangan tinggalkan pujian, tetapi muliakan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, janganlah kita sombong. Mari kita tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa kepada orang-orang yang mengasihi tempat ini. Saya bersyukur Bu Intan undang para sponsor, orang-orang yang mendoakan tempat ini. Ibu ini tidak pernah lupa ya, ditulis semua. Saudara, ingat itu. Terus ketika engkau diberkati, berkatilah mereka. Amin. Berkati mereka, saudara. Ketika engkau dapat berkat, salurkan berkat itu buat mereka. Salurkan juga bagi banyak orang. Dan saya percaya, saudara, kita memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak sekedar hadir di tempat ini, tetapi bawalah pulang kemenangan yang berasal dari Tuhan untuk disampaikan kepada banyak orang. Ada banyak opa oma di tempat ini yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel. Engkau membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir, bahkan Engkau menjadikan bangsa Israel sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memberikan tanah perjanjian buat mereka. Di tengah-tengah kesulitan hidup mereka, Tuhan memelihara bangsa ini. Juga kami percaya Tuhan juga pelihara oma opa di tempat ini. Seperti bangsa Israel, mereka harus berpindah-pindah tempat. Dan akhirnya di tahun ini Tuhan berikan tempat yang terbaik buat mereka. Ini satu kemenangan bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, pelayanan Panti Jompo True Love ini terus menjadi berkat, khususnya di daerah Punggur dan sekitarnya ini. Mereka bisa jadi berkat, opa oma ini bisa jadi contoh teladan bagi anak cucu mereka di tempat ini. Bahkan melalui kehidupan mereka kami melihat opa oma ini mau hadir dalam ucapan syukur. Sekalipun mungkin mereka capek, dari jam 3 mereka sudah hadir di tempat ini. Ini satu teladan yang indah buat kami. Tuhan, biarlah nyanyian pujian itu terus ada di tempat ini. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.